Sebagai hamba kebenaran, kita diajak oleh Allah untuk berani meninggalkan cara-cara hidup lama kita ini dan beralih kepada cara hidup yang baru, yakni senantiasa mengupayakan dan mengarahkan diri kita pada hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, dan hal-hal yang berkenan dan pantas di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mohon rahmat Tuhan agar di dalam setiap usaha dan niat kita untuk mengupayakan cara hidup baru sebagai hamba kebenaran yang disukai oleh Allah, kita mohon rahmat-Nya agar kita senantiasa dimampukan dan diberikan kekuatan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula dituntut daripadanya, dan barang siapa diberi lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama-Mu Dan bersama rohmu. Romo, suster, bruder, Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat sore berkah dalam. Selamat sore berkah dalam. Pada sore hari ini kita berkumpul bersama, kita hendak merayakan perayaan Ekaristi hari Rabu biasa di pekan yang ke-29. Dan melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini, Rasul Paulus, Santo Paulus telah menyadarkan atau mengingatkan kepada kita kembali bahwa melalui belas kasih Allah di dalam Yesus Kristus, kita diangkat menjadi hamba-hamba kebenaran. Dan tentunya kita juga dituntut untuk senantiasa mengupayakan dan mengarahkan diri kita sebagai seorang hamba kebenaran. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita hening sejenak. Kita mempersiapkan diri kita agar kita senantiasa pantas dan berkenan di hadapan Allah untuk ikut ambil bagian mengagungkan karya keselamatan Allah ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kekuatan kami, Engkau menebus kami dari kuasa dosa melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Semoga kami selalu setia kepada Kristus dan berani menentang segala kuasa dosa dalam hidup kami, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, janganlah dosa berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kalian tidak lagi menuruti keinginannya. Janganlah kalian menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk dijadikan senjata-senjata kebenaran, sebab kalian tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kalian tidak berada di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita berbuat dosa karena tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia?
Sekali-sekali tidak. Tidak tahukah kalian bahwa dengan menghambakan diri kepada seseorang untuk mentaatinya, kalian menjadi hamba orang itu, bahwa kalian harus mentaati dia, baik dalam dosa yang memimpin kalian kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kalian kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kalian hamba dosa, tetapi sekarang kalian dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah disampaikan kepadamu. Kalian telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, pertolongan kita dalam nama Tuhan. Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir menembus kita, telah mengalir melanda kita, air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi-gigi mereka. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Jika kita terluput seperti burung terlepas dari jerat penangkap, jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Berjaga-jaga dan bersiap-siaplah, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksud dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan tuan itu akan membunuh dia,
serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya, dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mari kita bertanya di dalam diri kita masing-masing. Kita lebih suka penerimaan atau lebih suka pengeluaran? Tentunya kita lebih suka lebih banyak penerimaannya daripada pengeluarannya. Kalau lebih banyak pengeluarannya, hidupnya nanti tombok terus. Kalau bakbu sama penerimaan dan pengeluarannya, hidupnya tidak berkembang. Maka kita lebih menginginkan lebih banyak penerimaannya daripada pengeluarannya. Maka menjadi pertanyaan bagi kita, kalau kita menganalogikannya begini, lebih suka banyak berbuat baik atau lebih suka banyak berbuat dosa? Tentu kita ingin lebih banyak suka berbuat baik. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berkat rahmat pembaptisan kita bersama Yesus Kristus, hidup kita telah diubah dari yang dulunya adalah hamba dosa. Oleh karena belas kasih dan kemurahan hati Allah, hidup kita diubah menjadi hamba kebenaran. Maka seturut dengan Injil Tuhan yang kita dengarkan hari ini, jika dikatakan barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Jika kita diberikan rahmat keselamatan, maka kita pun juga dituntut untuk mewartakan rahmat keselamatan. Maka sebagai konsekuensinya, sebagai hamba kebenaran di dalam Kristus, kita diajak untuk berani meninggalkan cara hidup lama kita. Misalnya, kalau ada yang sampai saat ini masih suka pada hal-hal yang berbau tahayul, atau yang masih suka dalam hal-hal perjudian atau hiburan yang tidak sehat, misalnya contohnya yang gampang dalam hidup kita sehari-hari, ini adalah ngerumpi, ini adalah hidup yang tidak sehat. Atau mereka yang suka pada ketidakadilan, ketidakjujuran, keserakahan, kesombongan, dan lain sebagainya. Sebagai hamba kebenaran, kita diajak oleh Allah untuk berani meninggalkan cara-cara hidup lama kita ini dan beralih kepada cara hidup yang baru, yakni senantiasa mengupayakan dan mengarahkan diri kita pada hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, dan hal-hal yang berkenan dan pantas di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mohon rahmat Tuhan agar di dalam setiap usaha dan niat kita untuk mengupayakan cara hidup baru sebagai hamba kebenaran yang disukai oleh Allah, kita mohon rahmat-Nya agar kita senantiasa dimampukan dan diberikan kekuatan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, Engkau menguatkan kami dengan kurban Putra-Mu dalam Ekaristi Kudus ini. Semoga kami hidup penuh harapan dan tekun menjalankan tugas-tugas panggilan kami sebagai anak-anak-Mu, sambil menantikan kedatangan Kristus penyelamat kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Terima kasih Romo Herman, terima kasih segenap petugas dan juga pelayan liturgi, tim gugus COVID Paroki Katedral Semarang, dan juga tim Komsos Paroki Katedral Semarang. Terima kasih untuk pelayanan Anda semua. Selamat bagi Anda yang berulang tahun
pada hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun juga ulang tahun perkawinan. Semoga berkat Tuhan senantiasa turun berlimpah kepada Anda semua. Selamat melanjutkan kegiatan bersama dengan keluarga. Tetap jaga kesehatan dan kenakan protokol kesehatan dengan sebaik mungkin. Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua senantiasa diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah kalian diutus. Syukur kepada Allah.